Aham. Nah, kekuatannya adalah memahamkan dan kita memberi contoh tadi. Anak-anak contohnya ini. Misalkan dengan murid macak raisong. Anak-anak contoh yang dengung yang ketemunya itu ini. Nah, ini tulisannya apa dong? Anya, tulisannya apa? Anya. Bacanya seperti anak. Ayya, semuanya. Ayya. Coba kamu sendiri. Ayya. Nah, itu termasuk dengung yang Lama. itunya. Ayya. Jadi kita fokus yang gitu. Sampai semuanya. Jadi kita nggak akan kesini kalau ini saja semua anak belum Beres. itu saja ya. Jadi pelan-pelan betul. Apalagi terutama di jilid 5 yang di situ memang termasuk hal-hal yang vital yang harus memang kita sampaikan, kita bantu anak-anak itu paham. Karena ini kalau meleset sudah seterusnya ke bawah Quran. Betul enggak? Nggih. Pustaka Quran kok arek-arek baca dengung kok kepleset-pleset ya. Berarti muaranya di sini, betul enggak sudah? Betul. Nah, maka teman-teman yang ngajar jilid 5, insyaallah nanti ini tantangan bersama. Dan jilid lain juga sama sebetulnya sudah. Cuma kan yang mulai kan 5 toh. 3 itu juga penting. Nek urusan panjang pendek saja juga masih anak-anak itu saya ragu-ragu. Nah, ketemu di Al-Qur'an, tulisannya panjang, baca pendek. Sampai segitu enggak nanti ya? Iya, betul. Nah, maka ini kita harus termasuk juga ke pembahasan bahwa jadi yang terpenting bukan komentarnya tadi, apalagi sampai anak-anak ayo sekarang dihafalkan, tidak ada rekomendasi ke sana. Jadi urutannya sesuai dengan tahapan kita, anak-anak disampaikan, kemudian pemahamanku maksudnya anak-anak paham. Ya caranya anak paham saja. Nek paham insya Allah nanti bisa terampil. Jangan harap terampil, anak terlatih lancar apalagi kalau paham saja belum. Contoh nggak paham, anak-anak bacanya masa jaza'an wifaqo. Kalau rata-rata anak seperti itu dan sudah kita jelaskan, jenengan harus merasa curiga, jenengan harus sadar bahwa anak-anakku berarti belum paham. Ya wis tak ulangi maneh wae. Paham sudah? Yeah. Kalau kita bablas terus berarti yang ada masalah adalah gurunya. Bukan anaknya. Wah, anak kan manut wae toh. Betul tidak? Betul. Jadi jangan langsung gampang-gampang nyalahnya anaknya. Tapi coba kita dari diri kita itu apakah penjelasan kita itu mudah dipahami atau sudah apa belum dengan anak-anak. Nah, dengan bukti dengan halaman-halaman latihan seperti ini sambil dicek waktu waktu anak-anak baca. Termasuk di halaman-halaman berikutnya. Contoh begini ya, menggiring opini seperti ini anak-anak. Anak-anak ini huruf apa? Mim sukun. Mim apa? Mim sukun. Seperti itu. Bisa mereka baca seperti itu? Berarti kan sesuatu yang sudah diketahui oleh anak, silakan Tanyakan. sebagai apresiasi. Anak-anak bertemu apa ini? Mim. Nah, di sini ada tanda apa? Sama dengan ini apa? Mim tasydid. Anak-anak mim sukun bertemu mim. Itu membacanya seperti mim tasydid. Mereka kan sudah belajar ini toh. Berarti apa? Dengung yang lama. Nah, yang terpenting adalah memberikan bagaimana memahamkan mereka itu bisa baca mim sukun bertemu. Anak-anak, nah coba kalian baca ini, pasti insya Allah kalian bisa bersama-sama. Mimma sama dengan mimma. Pasti sama seperti mim tasydid bacanya. Jadi itu dengung yang lama. Nah, coba anak-anak, kamu praktekkan, ayo coba ini dibaca ini saja. Tulisan yang usah tunjuk 1 2 mulai. Mulai lagi. Sebelum kita minta baca semuanya, fokuskan ke yang urusan ini dulu. Berarti itu masih dalam ranah pemahaman. Nanti saja ya. Lagi anak-anak, ayo Ustaz bantu cari. Ini satu mulai. Kummi. Dan ini tidak hanya puas dengan bersama-sama. Kalau dicek satu, Mbak Ananda Mai saja yuk. 1, kamu baca ini lah yuk. Humma. Nah, pintar dan semuanya harus semuanya. Tidak boleh. Nah, itu berarti kalau itu sudah kenal sudah gampang kan? Yeah. Kalau ininya yang pokok itu yang utama itu bisa, insya Allah nanti baca yang lain akan lebih mudah gitu ya. Jadi jangan terburu-buru baca langsung terpadu ini. Jadi fokuskan ke ini, bisa memanfaatkan lafal-lafal yang di bawah tapi dipenggal aja. Yeah. Tidak semuanya. Bisa diterima ini? Siap. Termasuk di materi yang lain. Siapa yang ngajar jilid 6? Ada nggak tadi? Belum ada. Hari ini. Ada. Oh, jenengan ya. Contoh jilid 6. Jenengan mau materi apa kira-kira? Kol-kolah ya sudah. Nah, kol-kolah di sini. Baik. Untuk keterangannya apa? Dibaca? Mantul.
Jadi anak-anak, lah yang penting di sini. Jadi contoh qaf yang dibaca mantul seperti ini loh. Bako, gimana? Bako. Lagi. Bako. Jadi ini yang disebut bacaan mantul ya seperti ini anak. Jadi elengnya mereka bukan mantulnya, tetapi mantul itu tambahan sebagai keterangan saja, tetapi yang penting bisa Membaca. mempraktekkan bacaan Mantul. Itu yang terpenting saja. Esensinya di situ, intinya di situ. Gimana anak-anak? Bako. Satu. Nah, kalau ini belum beres, Ustaz Lutfi, ya jangan ke sini dulu. Jadi, ya ini cari ke sini, coba anak-anak yuk. Ini di mana berarti ini? Uko. Lagi. Uko. Ada yang uga-uga lah diluruskan gitu ya. Ya. Perlu gitu. Dan jangan lupa 1/1. Satu. Kesana saja. Sesuai urutan kita, cuma mungkin kadang kita lupa dan kita hanya sering terjebak dengan menghafal komentari. Maksudnya dibaca mantul, tapi esensi mantulnya qaf itu gimana? Ternyata setelah mereka membaca bawahnya, ada saja yang masih membaca misalkan gini, wala uqsimu, nah belum mantul. Berarti pemahaman mantulnya belum tersampaikan itu. Nonton saja ya. Nah, dan sama, pokoknya intinya gimana? Semua materi baru itu anak itu bisa praktek individu, tidak hanya bareng-bareng saya, secara individu. Jadi jangan harap anak bisa membaca halaman latihan sing ono materi ini iki. Misalkan gini, halaman latihan itu halaman yang tidak ada materinya itu lancar, tapi kalau pokok-pokok bahasan itu masih setengah-setengah. Artinya pemahamannya mereka kadang ragu-ragu. Kita tanya ragu-ragu dan begitu. Ngerti katanya? Jadi ketuntasan itu juga berangkat dari sini. Kalau ada anak misalkan baca tadi baca gorep gorep itu kan misinya dua ya sudah ya. Satu hafal komentar kan sesuai kalau munakosan imtihan kan itu. Yang kedua ayat itu gimana, hafal apa lancar? Berarti ayat itu lancar. Berarti saja siapa yang ngajar gorep? 1, 2. Berarti misalkan gini, materi halaman 1 itu belum lancar ayatnya, jangan beranjak dulu ke halaman 2. Berarti ketuntasan ini penting kita perhatikan untuk semuanya dan khususnya yang gorep. Jadi kalau ini halaman 1 lancar, maka sebagai syarat kita untuk menambah halaman 2. Nek praga yang berdoa ya sudah. Dan mohon maaf untuk ngajar gorep untuk memastikan ketuntasan hafalan lancarnya ayat dan hafal komentar, kita perlu ada rekap administrasinya. Sudah dikasih belum itu? Kalau belum disertakan, terus dipastikan anak membaca, kalau lancar di checklist. Kalau belum berarti untuk kita tagih di pertemuan selanjutnya. Nah tadi saya melihat di kelasnya Sedagi itu masih anak baca itu masih nunak-nunuk. Nunak-nunuk ngerti ya? Meraba-raba lah. Kadang 14 ama'indahum lah seperti itu. Itu kan sudah cukup fatal ya menurut saya ya sudah. Jadi alangkah baiknya kita tuntaskan entah itu secara klasikal, lebih-lebih secara individual. Betul nggih. Sudah ya kita karena kalau kita ini saja belum lancar misalnya, kita bayangkan halaman berikutnya, walaupun itu materi jilid, menurut dengan masalah enggak itu? Masalah. Sudah kategori tuntas belum? Belum. Berarti materi learning yang konsistennya salah satu pilar kita itu kena, masih kurang. Nah itu kalau numpuk-numpuk kenal Quran moco yuk, sudah Quran tapi bacanya kok gini ya. Nah itu saja. Jadi kalau memang jilid 5 yang sesungguhnya, bukan jilid 5-5an. Iya. Nah berarti ini kuncinya ya koordinator. Kena terus. Sing awal. Jadi koordinator ketika tidak ngajar memastikan itu. Dari teknis 7 tahapan mengajar Sadamai. Walaupun dengan baru ya mumpung baru malah justru tak sampaikan. Siap. Maka urusan teknis 7 tahapan mengajar, urusan ini caranya menjelaskan sudah harus selesai di koordinator. Siap. Gak perlu dengan kami ngapain urusan kowe kok. Ya saya. Sepakat dan teman-teman kalau memang itu hal yang kurang ya sudah. Nah itu. Nah terus kemudian kalau tadi Ustaz Fawzi sedikit menyarankan terkait dengan menandai coret. Nah itu sebetulnya esensinya oke, boleh-boleh saja ya. Dan itu membantu. Tetapi yang tidak kalah penting adalah anak itu paham. Oh ini dengung. Dan tanda itu nanti
Harus dihapus. Sementara ya Gus ya. Iya. Sementara dan segera dihapus. Betul. Karena supaya anak tidak ketergantungan. Tungan. Nah, berarti lebih penting memahami cara baca apa tanda itu? Memahami. Cara bacanya. Jadi tanda itu untuk membantu awalnya aja. Oke. Untuk mengamankan. Tapi anak-anak tertentu kadang-kadang dia tanpa tanda sudah bisa baca berarti nggak perlu. Iya. Mungkin anak-anak khusus silahkan. Iya. Artinya tanpa mengurangi dari yang tadi. Yang terpenting adalah memahamkan. Jadi contoh gini ya. Sukun tanwin ketemu hamzah ha dibaca tidak dengung. anak-anak sekarang Ustadz akan beri contoh cara membaca yang ketemu hamzah tidak dengung seperti ini anak-anak. Ron a gimana? Ron a. Nah, kan fokus itu toh. Ya. Nah, baru nanti kalau sudah satu-satu beres masukkan hak sama seperti ini. Jadi misalkan hak anak-anak contoh yang hak ini ya anak-anak ya minha semuanya. Minha. Nah, itulah yang dinamakan bacaan tidak dengung. Jadi tidak malah justru terjebak menghafal komentar nusyukun atau dan betul hamzah dibaca tidak dengung. Yeah. Itu nanti otomatis biasanya auto hafal saja. Yeah. Tetapi lebih bagaimana kita memberi pemahaman. Nah, itu secara mohon nanti koordinator dan kita menyempakati dengan teman-teman seperti itu. Nah, kemudian usahanya dalam evaluasi ya. Dalam evaluasi atau baca simak itu kan waktu yang paling banyak ya, dan itu bagi teman-teman yang memang jam terbangnya belum banyak itu jadi tantangan. Mesti nek sitok mojo yang lain menampakkan. Kan ngono toh? Yeah. Misalkan wong sing lama ya kadang gak jamin. Misalkan buruti mau nek pojokan ya. Kene toh, aku mau delok nang sesi akhir. Sitok mojo yang lain kan pocat kelas tergede ya. Ya sakarepe lah pokoknya. Untungnya nggak lari-lari, berarti amannya di situ ya. Artinya apa Ustaz ya? Di pengelolaan kelas itu ya situasi kelas itu yang mempengaruhi siapa? Gurunya. Ini bukan bocah. Iya. Dan hari ini tantangan kita itu anak sekarang itu karena kakean vitamin. Kurang-kekurangan toh Bu Tati? Iya. Dia nak kurang gizi toh. Saya kakean gizi. Jadi akhirnya arek cerdas nek kecerdasan itu nanti salah digunakan, maka akan minteri wong liya, termasuk guru memang. Dikadali. Ya. Ya. Jadi artinya apa saja? Kita harus jeli dan peka terhadap situasi di kelompok kita. Ya. Anak itu aman burung toh. Nah, itu harus ngeceki lah. Iya. Sadar itu. Jadi tapi tetap sesuai dengan moto Umi kudu menyenangkan. Mudah. Menyenangkan. Menyeramkan itu. Galak karo titik. Wani ngalih gon. Jadi tetap kita harus menghargai anak-anak semua. Jadi harus makanya saja untuk menguatkan ini satu yang harus dengan mungkin kalau memang sudah ada dijalankan, kalau memang belum segeralah kembali ke jalan yang benar dan segera dibuat. Satu harus ada namanya peraturan kelas atau kesepakatan lah. Ada prosedur-prosedur yang harus dengan buat. Jadi yang satu peraturannya dulu, yang kedua prosedurnya. Contoh anak-anak ya, anak-anakku di tengah-tengah terus mereka pernah nggak izin keluar gitu? Pernah ya? Iya. Biasanya ke belakang tuh. Iya. Terus pernah nggak menemui izin keluar tuh langsung lebih dari satu? Pernah. Sudahkah kita buat anak itu untuk prosedur atau cara tata cara izin keluarnya? Ya, termasuk batas minimal keluar. Contoh kalau kita nggak batasi saja, misalkan muridnya 10, yang izin 5, itu masalah enggak? Masalah. Iya, kita penjelasnya mungkin belajarnya sudah menggebu-gebu, muridnya ke 5 sih separuh nih jebol. Ya, berarti yang rugi ya kita, ya anak-anak, gitu ya. Maka termasuk prosedur-prosedur seperti itu dibuat gitu. Contoh ya sederhananya gitu. Anak-anak itu ketika doa, baik doa pembuka maupun penutup, kalau masih jegigisan, nggak serius, kita buat kesepakatan dengan anak kalau doanya ada yang nggak serius kita ulang. Terus kita lihat, ya anak. Tapi ketika sudah serius, mungkin kadang-kadang bolehlah kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Senang toh? Senang. Sudah mengapresiasi. Baik, terima kasih anak-anak, hari ini Ustazah senang kalian sudah membaca doa pembuka dan ini dengan baik, karena kita ini sesungguhnya doa ya harus serius lah. Kita minta dengan kan ini ya, bagaimana manfaat doa dan lain sebagainya. Itu saja ya. Jadi peraturan kelas kalau pengen kelasnya itu aman dan pengelolaan ya kita buatlah, termasuk
gini, salah satu peraturan kelas adalah kesepakatan kalau satu membaca yang lain menyimak. nah, misal itu. Ya kalau ada satu saja itu tidak nyimak dan dia itu justru malah kadang-kadang ganggu temennya, ya itu kita harus mungkin sudah merasa itu dilanggar dan apa kesepakatan yang sudah kita buat kalau melanggar itu harus berjalan konsisten saja. Misal kayak anak-anak yang kamu karena nggak nyimak tadi, silakan kamu berdiri sambil menyimak. Nah, nanti kalau udah nyimak duduk lagi supaya ada pembeda. Nah, kita nggak nyimak nyaman-nyaman wae dan berarti itu anak yang misalkan tidak mengikuti aturan atau dalam tanda kutip tidak menyimak tadi, ya kebablasan bisa jadi menular dengan temennya yang lain. Betul nggak itu teman-teman? Iya. Ya, jadi maka pengelolaan kelas itu juga pengaruh 1 jam terbang ya, tetapi juga ada hal-hal teknis yang harus kita mungkin diterapkan juga. Kita mungkin nggak semuanya, saya sendiri nggak pernah belajar quantum teaching atau apa, tetapi lebih banyak praktek di lapangan. Contoh saya kok menghadapi sekolah iso. Yang penting kita tahu caranya. Yang penting kita pernah mengalami itu. Nah, tinggal apa yang kita sudah lakukan itu juga terus ditingkatkan lah. Intinya harus peka terhadap situasi. Situasi seperti ini sudah aman apa belum? Kalau belum apa yang harus kita lakukan? Masuk ini kok harus diteruskan pembelajaran. Misalkan ruang karena Ustadz akan lanjutkan kalau kalian sudah tertib kembali. Silakan kalau mau rame bisa tunggu. Terus wani-wanian wis ngono. Ya resikonya nek ukur rame entek kok ngene. Enggak apa-apa. Kadang-kadang kita harus berkorban dulu untuk membuat mereka itu komitmen. Iya, nek gak ngono arek-arek sak karepe dhewe sudah. Betul enggak? Iya. Arek saiki kok kita jangan kalau banyak mengikuti alur mereka juga. Memang kita nggak boleh keras, berarti untuk menegakkan aturan, menegakkan prosedur perlu adanya sikap apa gitu? Tegas. Nah itu loh maksudku itu loh saudara dan teman-teman semua. Jadi contoh saja ya, saya itu kan didinya kan anak-anak juga seumuran MI, bahkan ada anak TK, anak SMP anak. Saya kalau mau sholat, saya sendiri nggak ada yang jaga di belakang. Gurunya tak suruh diam, pokoknya baris saja. Anak-anak sholat akan dimulai kalau kalian sudah posisi siap sholat. Yang masih ngobrol usah tunggu sampai kalian diam dan siap sholat. Biarin, nggak ada 1 menit. Mereka udah cep ngulang ini dapat. Baik anak-anak, terima kasih. Berarti sholat sekarang sudah siap dimulai. Itu contoh saja ya. Ya kita ngomongnya serius, tapi nggak usah gereng-gereng untuk semuanya, nggak usah. Paham maksud saya? Nggih. Ganti itu kan nyantai wae nih. Iya. Datar, nggak usah tinggi-tinggi amat. Ayo anak, anak kayak. Termasuk menentukan yang dewasa sepertinya panjenengan juga gak beda. Iya mah. Mau gak dicatat lali kabeh. Mangan ki opo ndene. Ada wong kita tuh sadar umur-umur ini gitu ya. Seperti menulis di atas air. Jadi cepat apal, cepat hilang. Sadarlah itu. Dulu tadi ya. Arah-arah itu memang sulit tapi sekali nyantol awet, betul enggak? Betul. Yang di atas batu memang ya di atas batu itu enggak cepat. Perlu waktu. Perlu proses. Itu harus kita sadari. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita sepakat untuk menuntaskan ya, walaupun ya kita dinamikanya dalam satu kelompok enggak plek podo kemampuannya. Nah, kita kadang harus ditemukan dengan anak yang agak lama pemahaman seperti itu. Betul? Karena waktu sudah habis, nanti kita lanjut setelah KBM residual. Itu sepertinya. Itu saya teman-teman, terima kasih dan berharap apa yang kita sampaikan, saya izin sampaikan ke teman-teman semua bisa jadi acuan untuk kita perjalanan di mungkin 2 bulan ke depan. Nah, sebelum kita kunjungan ke sini lagi, apa yang kita mampu kita lakukan perbaikan, termasuk hal-hal yang sifatnya mendasar itu harus beres lah. Koordinator bertanggung jawab penuh. Apa-apa orang yang paling kita tanya duluan adalah koordinator. Terima kasih teman-teman dan persiapan ini sudah